Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Baik, untuk hari ini, tetapi sebelumnya Ustadz ingin mengingatkan teman-teman yang ada di rumah untuk menjaga 3M yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak dan juga sering mencuci tangan. Dan yang berikutnya di semester 2 ini juga teman-teman terus memperbaiki diri terus belajar, tetap semangat belajar walaupun harus keputusannya belajar di rumah. Baik, tidak panjang kalam, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bangun ruang ya. Di pembelajaran semester 2 ini kita mengawali dengan bangun ruang disingkat dengan BR. Sebelum memasuki bangun ruang, teman-teman juga harus mengetahui yang pertama kaitannya dengan titik. Apa itu titik? Kemudian ada garis, dan yang berikutnya ada bidang. Ini yang harus teman-teman ketahui. Titik adalah bagian yang terkecil. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Nah itu ya. Titik adalah bagian terkecil, sedangkan garis adalah kumpulan dari titik-titik yang berjajar atau berjajar saling menyambung satu menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir adalah bidang. Bidang adalah garis yang kedua ujungnya bertemu. Misalkan sebuah garis kemudian kedua ujungnya itu bertemu, misalkan seperti ini. Ini namanya menjadi lingkaran, itu bidang. Atau misalkan sebuah garis yang ujungnya bertemu menjadi sebuah persegi, itu disebut dengan bidang. Ini titik, ini garis, dan yang terakhir adalah bidang. Garis yang kedua ujungnya bertemu. Nah, itu yang disebut dengan bidang. Sebelumnya, di kelas sebelumnya atau di materi sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang bangun datar. Ada 8 bangun datar yang teman-teman sudah pelajari keliling dan luasnya Yang pertama ada, ini udah bidang bidang bangun datar. Bidang bangun datar, yaitu ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajar genjang, ada trapesium, kemudian di sini juga ada layang-layang. Kemudian di situ ada lingkaran. Kemudian ada lagi satu, apa yang belum Jajar genjang, trapesium. Ada yang terlewat tidak? Nah, oke Ada yang terlewat, lupa Ustaz Persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, lingkaran, dan ada satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi ada 8 kurang lebih Nah, ini bangun datar. Kenapa Ustadz mengingatkan kembali teman-teman terkait dengan bangun datar? Karena nanti ketika masuk ke dalam bangun ruang itu adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang sudah dipelajari sebelumnya Nah, penamaannya atau sebutannya itu berdasarkan alasnya. Jadi bangun ruang ini ada 3 Yang pertama adalah prisma, yang kedua adalah limas, dan yang ketiga adalah bola.
Jadi bangun ruang itu terdiri dari prisma, limas, dan bola. Apa itu prisma? Prisma itu adalah bangun ruang yang atap dan bawahnya, atap dan alasnya itu sama. Itu disebut prisma. Kemudian kalau limas adalah bangun ruang yang atapnya berupa puncak, dan bola adalah tidak keduanya, bangun ruang yang tidak memiliki ya rusuk atau sudut, bisa ya. Oke. Jadi bangun ruang itu ada 3, prisma, limas, dan bola. Mari kita contoh ya. Contoh prisma. Untuk prisma. Seperti apa contoh prisma? Tadi sudah dijelaskan bahwa prisma adalah bangun ruang yang atap dan alasnya sama. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya, atapnya segitiga, bawahnya juga segitiga. Ini termasuk juga prisma ya. Prisma namanya apa? Lihat alasnya. Kalau alasnya apa, maka itulah namanya. Misalkan di sini alasnya segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Begitupun sama, atap dan alasnya sama, itu lingkaran. Maka ini namanya prisma lingkaran atau yang dikenal dengan tabung ya. Kemudian berikutnya contoh limas. Limas tadi adalah bangun ruang yang atapnya berupa puncak. Misalkan begini. Nah ini limas namanya. Karena apa? Karena atapnya berupa puncak. Gitu. Ini namanya limas. Kita lihat limas apa ini? Kita lihat alasnya apa? Segitiga. Maka sebut dengan limas segitiga. Jadi penamaan bangun ruang itu berdasarkan alasnya. Apa yang menjadi alas? Atau contoh yang lain adalah misalkan seperti ini ya. Teman-teman mungkin mengenalnya apa nih? Ya, kerucut. Ini nama populernya adalah kerucut ya. Tapi nama aslinya adalah dia adalah limas apa? Lihat bawahnya, lingkaran. Berarti limas lingkaran. Jadi penamaan bangun ruang itu berdasarkan alasnya. Dan kalau bola, contoh bola adalah cukup satu ya. Tidak ada lagi yang lain ya. Nah, itulah untuk materi hari ini. Mungkin pengenalan dari bangun ruang yang teman-teman harus mengenal terlebih dahulu, paham dulu tentang mulai dari titik, garis, bidang, sampai akhirnya masuk ke bidang datar, lalu masuk ke bangun ruang. Jadi bangun ruang itu adalah gabungan dari bangun datar yang ada yang sudah teman-teman kalian teman-teman pelajari, dan bangun datar juga ini dibuat oleh sebuah garis, dan garis dibuat oleh satu namanya titik ya. Jadi bagian terkecil dari sebuah bangun ruang adalah sebuah titik. Jadi teman-teman harus mengetahui sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifatnya itu ya, ini sifat bangun ruang itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sisi, yaitu bidang. Kemudian yang kedua adalah rusuk, pertemuan antara bidang. Nah ini sebuah garis, ini namanya rusuk. Dan kemudian yang ketiga adalah sudut. Jadi prisma segitiga ini memiliki berapa sisi? Kita lihat sifatnya ya. Sisi berapa sisi nih? Ada berapa sisi? 1 di bawah, 2 di atas, 3 di samping, berarti 5. Ada 5 sisi ya. Kemudian kalau dari rusuk itu adalah pertemuan bidang ya. Ada berapa rusuk? Lihat garisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Dan kemudian kalau dilihat dari sudutnya, ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Nah itu ya. Ini dari sifat-sifat dari prisma segitiga. Lalu bagaimana dengan lingkaran? Nah ini yang kemudian menjadi tugas teman-teman untuk mencari apa yang menjadi sifat dari bangun ruang yang lainnya. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya walaupun mungkin penyampaian materinya sangat singkat. Karena harapannya teman-teman tidak hanya mencari informasi atau ilmu dari yang Ustadz bikin, tapi teman-teman juga bisa mencari di sumber yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.